Hai, selamat datang di channel Alur Cerita Film Cinemazy Recap. Pada episode kali ini, Mimin akan melanjutkan cerita survival yang super keren. Film yang akan kita bahas berjudul The Hunger Games Mockingjay Part 2. Film ini disutradarai oleh Francis Lawrence, dibintangi oleh Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, dan Liam Hemsworth. Tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film Hunger Games Mockingjay Part 2. Setelah leher Katniss sembuh dari kejadian sebelumnya, Katniss meminta izin untuk memeriksa keadaan Peeta. Katniss lalu melihat ruangan tempat Peeta ditahan. Dari luar, Katniss melihat adiknya, Primrose yang saat ini menjadi perawat, sedang memeriksa keadaan Peeta. Ternyata pikiran Peeta masih belum stabil, karena pemerintah mencuci otaknya dengan membuat Peeta menyalahkan semua kejadian buruk yang menimpanya dan menimpa Distrik 12 diakibatkan karena ulah Katniss. Pemerintah membuat Peeta sangat ingin membunuh Katniss. Katniss lalu menemui Presiden Alma Coin. Katniss meminta izin untuk pergi ke ibu kota Capitol untuk membunuh Presiden Snow dengan tangannya sendiri. Katniss sangat membenci Presiden Snow atas apa yang dilakukan kepada Distrik 12 dan Peeta. Alma Coin tidak menyetujuinya karena hal itu sangat berbahaya. Alma Coin memberitahu kalau saat ini pasukan pemberontak sedang menjalankan misi menyerang Distrik 2, distrik terakhir yang masih setia kepada pemerintah. Jika Distrik 2 berhasil dikuasai, baru mereka akan menyerang ibu kota Capitol. Katniss selalu meminta agar dirinya dikirim ke Distrik 2. Katniss yakin dirinya bisa meyakinkan masyarakat Distrik 2 untuk ikut bergabung melawan pemerintah tanpa harus jatuh korban rakyat tak berdosa. Alma Coin pun setuju. Alma mengirim Katniss menuju Distrik 2. Di dalam pesawat, Katniss mendengar rencana Gale dan Beetee yang akan membom bunker persembunyian rakyat di Distrik 2. Katniss tidak setuju mereka melakukan kekerasan. Namun Gale tidak punya pilihan lain. Gale rela mengorbankan nyawa rakyat Distrik 2 jika tidak mau bergabung dengan pemberontak agar mereka bisa menjebol masuk ibu kota. Sesampainya di Distrik 2, Katniss ikut rapat penyerangan bunker tempat persembunyian rakyat Distrik 2. Di dalam bunker itu terdapat suplai persenjataan militer, pasukan pemerintah, dan warga sipil yang pro pemerintah sedang bersembunyi. Mereka berencana membom semua pintu masuk, mengubur hidup-hidup semua yang ada di dalam bunker. Box kemudian menyarankan untuk menyisakan satu pintu masuk untuk memberi kesempatan rakyat Distrik 2 yang ingin bergabung dengan pemberontak untuk dievakuasi. Ternyata Gale tidak setuju, karena menurut Gale, kesempatan seperti itu tidak dirasakan oleh puluhan ribu nyawa Distrik 12 yang tewas dibantai oleh pasukan pemerintah. Gale tidak keberatan membantai semua orang yang melawan pemberontak. Katniss tidak setuju dengan pendapat Gale. Katniss ingin memberi warga Distrik 2 kesempatan. Presiden Alma Coin pun memerintahkan untuk membiarkan salah satu pintu bunker untuk mengevakuasi warga Distrik 2 yang ingin bergabung dengan pasukan pemberontak. Malam itu juga, helikopter-helikopter pasukan pemberontak bergerak menuju bunker persembunyian Distrik 2. Di sini, Gale bertanya pada Katniss kenapa Katniss mengasihani musuh yang membantu pemerintah membantai kampung halamannya. Katniss menjawab, jika dia membantai semua orang semaunya, apa bedanya dia dengan pemerintah? Setelah pintu-pintu bunker berhasil dibom, Katniss dan yang lain bergerak menuju satu terowongan masuk bunker yang masih terbuka. Mereka menunggu rakyat Distrik 2 yang ingin menyerahkan diri. Beberapa saat kemudian muncul sebuah kereta dari dalam terowongan membawa rakyat Distrik 2. Seketika terjadi ketegangan di sana. Katniss yang kasihan mendekati warga Distrik 2. Namun ternyata malah Katniss yang ditodong senjata. Katniss lalu memberitahu warga Distrik 2 itu kalau dia bukan musuh mereka. Katniss bertanya kenapa mereka harus saling membunuh. Apakah warga Distrik 2 tidak lelah harus terus menjadi budak pemerintah? Cukup apa yang terjadi di dalam Hunger Games menjadi contoh kalau pembantaian yang mereka lakukan itu sia-sia. Warga Distrik 2 itu pun sadar mereka telah salah membela pemerintah yang menyiksa rakyat selama ini. Tiba-tiba satu orang tak dikenal menembak Katniss hingga tumbang.
Di Istana Negara, Presiden Snow bersulang untuk merayakan kematian Katniss. Presiden Snow sudah memprediksi kalau kematian Katniss ini akan memancing para pemberontak bergerak menuju ibu kota. Snow akan mengevakuasi warga ibu kota bagian luar. Snow sudah memiliki rencana. Di dalam markas pemberontak, ternyata Katniss masih hidup karena kostum yang dia kenakan anti peluru. Katniss lalu masuk ke dalam ruangan Peeta. Ternyata Peeta masih belum sadar sepenuhnya. Pikiran Peeta masih kacau. Peeta masih menyalahkan Katniss atas semua yang terjadi saat ini. Katniss pun kembali menemui Alma Coin. Katniss meminta agar dirinya dikirim ke garis depan peperangan di ibu kota Capitol. Namun Alma Coin dengan tegas melarangnya. Karena Katniss telah berhasil menyatukan semua distrik dari distrik 1 sampai distrik 13, Alma Coin tidak ingin kehilangan Katniss di pertempuran terakhir melawan pemerintah di ibu kota. Katniss kemudian menghadiri upacara pernikahan Finnick dengan kekasihnya Annie. Di sini, Katniss bertemu dengan Joanna. Katniss memberitahu Joanna kalau dia sangat ingin pergi ke ibu kota untuk membunuh Presiden Snow dengan tangannya sendiri. Tapi Katniss dilarang pergi oleh Alma Coin. Joanna kemudian memberitahu Katniss kalau sore ini ada pesawat pengangkut suplai yang akan terbang menuju garis depan peperangan di ibu kota. Joanna akan membantu Katniss mengirimnya ke ibu kota. Katniss lalu mendekati adiknya, Primrose, untuk memberikan salam perpisahan terakhir. Dengan bantuan Joanna, Katniss menyelinap masuk ke dalam pesawat pengangkut suplai. Katniss pun terbang menuju garis depan perbatasan ibu kota Capitol. Setelah turun dari pesawat, pasukan pemberontak yang ada di sana menyadari kehadiran Katniss. Kabar Katniss yang sudah ada di ibu kota pun diketahui oleh Alma Coin. Alma Coin tidak bisa melakukan apa-apa. Dia akan membiarkan Katniss ikut peperangan kali ini. Di garis depan peperangan, para pasukan pemberontak ini dipimpin langsung oleh Komandan Paylor. Paylor melarang pasukan pemberontak menyerang warga ibu kota yang tak bersalah. Paylor juga sudah menyiapkan tim medis untuk membantu mereka yang terluka di peperangan kali ini. Paylor menyuruh pasukan pemberontak untuk berhati-hati karena saat ini ibu kota dipenuhi oleh jebakan ranjau-ranjau mematikan yang bernama Pod. Target penyerangan kali ini adalah pusat kota di mana Istana Negara berada. Katniss dan Gale lalu bertemu dengan Finnick yang juga ikut berperang di garis depan ini. Mereka bertiga lalu ditemui oleh Box. Box dan wakilnya, Jackson, akan memimpin pasukan khusus di mana ada Katniss di dalamnya. Mereka tidak akan ikut berperang secara langsung. Dengan bantuan sutradara Cressida dan timnya, mereka akan mengekor di belakang, merekam video propaganda untuk membuat pasukan pemerintah menyerah. Meskipun tidak ikut berperang secara langsung, medan perang tetaplah berbahaya. Box membagikan pil bunuh diri untuk berjaga-jaga jika mereka tertangkap oleh pemerintah. Box juga akan membawa peta hologram yang disebut Holo yang menunjukkan lokasi di mana ranjau-ranjau pot ditanam di penjuru ibu kota. Pot itu sendiri bisa berupa jebakan, pasukan pemerintah, atau makhluk rekayasa genetika berbahaya yang bernama Mood. Holo itu juga dilengkapi peledak yang bisa meledakkan diri jika situasi terdesak. Keesokan harinya, mereka pun bergerak menelusuri ibu kota. Box selalu mendeteksi adanya pot aktif di depannya. Setelah dipancing, muncul api menyembur dari segala sisi yang bisa membakar apapun di dekatnya. Mereka pun memutuskan untuk beristirahat. Beberapa saat kemudian, datang sebuah truk menghampiri. Ternyata isinya adalah Peeta. Peeta dikirim oleh Alma Coin ikut rombongan itu untuk merekam video propaganda menunjukkan kalau Peeta saat ini telah membela para pemberontak. Box memerintahkan anak buahnya untuk memborgol Peeta dan bergantian mengawasi Peeta berjaga-jaga siapa tahu Peeta bertindak agresif. Katniss lalu bertanya pada Box, kenapa Alma Coin tega mengirim Peeta ke sana? Box menjawab kalau sebenarnya Alma Coin lebih menyukai Peeta yang bisa dikendalikan daripada Katniss. Alma Coin menganggap Katniss adalah lawan politik yang cukup kuat baginya. Box selalu menyuruh Katniss fokus pada perjuangan yang saat ini mereka perjuangkan. Box akan membantu Katniss sebisa mungkin. Keesokan harinya, Box memberi Peeta senjata kosong. Mereka pun mulai bergerak lagi. Rombongan itu bersiap merekam video propaganda. Cressida lalu melihat tempat yang cocok untuk syuting. Namun Box mendeteksi adanya pot di sana. Setelah dipancing,
Pot itu muncul berupa senjata berat, terus-terusan menembak untuk beberapa saat. Setelah peluru pot itu habis, Box masuk untuk memeriksanya. Namun tiba-tiba terjadi sebuah ledakan dahsyat yang membuat Box sekarat. Katniss memeriksa keadaan Box. Sebelum tewas, Box menyerahkan Holo kepada Katniss untuk meneruskan misi ini. Box pun akhirnya tewas. Salah satu prajurit lalu tak sengaja menginjak jebakan yang lain. Tiba-tiba jalan-jalan di sekitar mereka menutup. Muncul cairan aspal dengan jumlah banyak mengepung mereka. Di sini Peeta bertindak agresif, dia menyerang Katniss. Peeta juga mendorong salah satu prajurit hingga tewas terkena jebakan. Finnick kemudian menahan Peeta. Mereka pun berlari masuk ke dalam gedung. Mereka akhirnya selamat dari banjir aspal. Beberapa saat kemudian, sedikit demi sedikit banjir aspal itu pun mulai surut. Komandan Jackson lalu meminta Katniss menyerahkan Holo padanya karena Box telah tewas. Namun Katniss menolak. Katniss berbohong dengan berkata kalau Box menyerahkan Holo padanya karena Alma Coin memberinya misi rahasia untuk membunuh Presiden Snow. Jackson tidak mempercayainya. Cressida lalu maju berkata kalau apa yang Katniss katakan itu benar. Jackson pun akhirnya percaya. Mereka pun bergegas untuk pergi mencari tempat yang aman. Namun ternyata ada 2 tentara yang terluka. 2 tentara itu meminta mereka pergi, jangan menghiraukan mereka. Katniss pun berjanji akan mengirim bala bantuan untuk mengevakuasi mereka berdua. Katniss dan yang lain langsung bergegas pergi menuju sisi gedung yang lain. Dari kejauhan, Katniss dan yang lainnya melihat pasukan pemerintah datang ke sana. Pasukan itu membom 2 prajurit yang terluka tadi. Peristiwa ini langsung disiarkan ke seluruh negeri. Pemerintah mengklaim kalau mereka telah berhasil membunuh Katniss dan yang lainnya. Setelah semua kembali tenang, Peeta meminta maaf karena sebelumnya dia kehilangan kesadaran dan menyerang Katniss. Dia juga membuat salah satu prajurit tewas. Ternyata Peeta masih belum bisa mengendalikan pikirannya sepenuhnya. Malam harinya, Presiden Snow muncul di televisi mengabarkan kalau Katniss dan yang lain telah tewas. Namun siaran itu dihack oleh Alma Coin yang masih mengobarkan semangat para pemberontak. Alma Coin ingin agar kematian Katniss itu tidak sia-sia. Di dalam tempat persembunyian, Katniss yang melihat siaran barusan sadar kalau Presiden Snow saat ini sedang ada di dalam istana negara. Namun jaraknya masih cukup jauh. Ditambah-tambah ada jebakan pot di setiap 10 langkah. Mereka tidak akan bisa sampai di istana hidup-hidup. Salah satu kameramen lalu memberitahu kalau ada jalan lain. Dia mengajak mereka menuju jalur selokan bawah tanah. Karena kameramen itu dulunya adalah petugas kebersihan di ibu kota Capitol. Dia tahu semua jalur selokan di bawah tanah. Mereka pun bergerak memasuki selokan. Di istana, Presiden Snow diberitahu bawahannya kalau kamera pengawas merekam Katniss dan yang lain bergerak menuju selokan bawah tanah. Snow pun memiliki ide. Di dalam selokan, setelah beberapa saat menelusuri, Katniss dan yang lain memutuskan untuk beristirahat di sana. Di saat semua orang sedang tertidur, Katniss mendengar sesuatu yang aneh. Katniss pun membangunkan yang lain. Katniss dan yang lain bergegas menuju pintu keluar. Saat akan memasuki lorong sempit, dari belakang muncul puluhan monster Mood yang menyerang mereka. Komandan Jackson tewas di serangan ini. Peeta lalu menolong Katniss yang diserang oleh Mood. Saat Peeta kesulitan, Katniss gantian menolongnya. Finnick lalu datang menyuruh Katniss dan yang lain naik ke atas keluar dari gorong-gorong. Namun Finnick sendiri tidak bisa melawan monster Mood yang terus berdatangan. Finnick pun tak berdaya digigit puluhan Mood. Katniss yang kasihan melempar Holo dan meledakannya agar Finnick tidak menderita lagi. Mereka pun berlari keluar, namun mereka disambut oleh pasukan pemerintah. Mereka pun kabur sambil menghindari aneka jebakan mematikan yang ada di sana. Setelah berhasil lolos, Katniss melihat Peeta yang histeris. Katniss pun menciumnya agar Peeta kembali tenang. Cressida kemudian mengajak mereka ke tempat kenalannya. Mereka memasuki sebuah butik baju milik teman Cressida yang bernama Tigris. Tigris memiliki wajah seperti macan karena ulah Presiden Snow yang menghukumnya. Di hadapan Tigris, Katniss pun berjanji akan membunuh Presiden Snow. Tigris kemudian membantu mereka bersembunyi di dalam ruang rahasia di butik. Di dalam ruang rahasia,
Katniss meminta maaf karena ulahnya berbohong tentang misi rahasia untuk membunuh Presiden Snow. Banyak nyawa yang harus tewas, termasuk Finnick. Cressida lalu menjawab, sebenarnya Jackson dan anak buahnya sudah tahu kalau Katniss berbohong. Namun mereka memiliki dendam yang sama, yaitu ingin membunuh Presiden Snow. Peeta kemudian menyebut nama-nama peserta Hunger Games yang tewas di arena. Mereka tewas karena Snow membunuh mereka. Peeta tidak ingin kematian para peserta itu sia-sia. Katniss harus melanjutkan perjuangan dengan membunuh Presiden Snow, karena itulah satu-satunya cara agar negeri ini kembali damai. Katniss dan yang lain lalu melihat siaran televisi mengenai Presiden Snow yang mengajak semua penduduk ibu kota menuju Istana Negara. Presiden Snow menjamin keamanan dan stok makanan untuk para pengungsi di Istana Negara. Melihat hal ini, Katniss memiliki ide. Banyaknya pengungsi menuju istana, pasti jebakan pot di jalanan akan dinonaktifkan. Katniss dan Gale akan menyamar menjadi penduduk kota, ikut bergerak menuju Istana Negara. Tigris memberi Katniss dan Gale kostum agar sesuai dengan warga ibu kota. Awalnya Peeta ingin ikut, namun dilarang keras oleh Katniss. Peeta lalu meminta pil bunuh diri, siapa tahu dia akan kembali ditangkap oleh pemerintah. Peeta tidak ingin dicuci otaknya lagi. Gale pun menyerahkan pil bunuh diri miliknya untuk Peeta. Setelah berpamitan, Katniss dan Gale langsung keluar, ikut rombongan rakyat ibu kota yang bergerak menuju Istana Negara. Di depan istana, Katniss melihat para penjaga memeriksa penduduk satu persatu. Tiba-tiba dari belakang, muncul pasukan pemberontak datang menyerang. Semua orang pun panik. Di serangan kali ini, Gale berhasil ditangkap oleh pasukan pemerintah. Katniss kemudian melihat pasukan pemerintah mengumpulkan anak-anak di depan gerbang istana untuk masuk terlebih dahulu. Dari atas kemudian muncul pesawat berlogo milik pemerintah menurunkan sesuatu. Ternyata itu adalah bom yang seketika menewaskan anak-anak yang berkumpul di depan gerbang istana. Setelah situasi kembali tenang, Katniss melihat para medis datang membantu orang-orang yang terluka, termasuk Primrose di antaranya. Lalu tiba-tiba, ledakan kedua terjadi, menewaskan Primrose. Beberapa hari kemudian, Katniss kembali sadar. Katniss dirawat oleh ibunya. Haymitch lalu memberitahu kalau ledakan sebelumnya membunuh anak-anak dan warga ibu kota. Banyak pasukan pemerintah sendiri mengecam hal ini dan membelot ikut melakukan perlawanan. Alhasil, istana dengan mudah dapat dikuasai. Katniss lalu diantar Evie masuk ke dalam Istana Negara. Katniss memasuki sebuah ruangan di mana Presiden Snow ditahan. Di hadapan Katniss, Snow mengungkapkan turut berdukacita atas kematian adik Katniss di depan gerbang Istana Negara. Katniss menyalahkan Snow atas kejadian itu. Namun secara mengejutkan, Snow membantah. Snow tidak memiliki alasan untuk membantai anak-anak warga kotanya sendiri. Snow tidak sebodoh itu. Snow memberitahu kalau itu adalah pergerakan yang dilakukan Alma Coin yang tidak pernah dia duga sebelumnya. Snow salut Alma Coin tega melakukan hal sekejam itu untuk menggulingkan pemerintahan. Ternyata kejadian itu disiarkan secara langsung ke penjuru negeri. Snow mengakui kalau Alma Coin jauh lebih licik darinya. Katniss pun terkejut seakan tak percaya. Katniss lalu bertanya pada Gale, apakah benar pemboman di gerbang istana adalah rencana Alma Coin? Gale hanya diam saja. Gale tidak membantah hal itu. Gale malah meminta maaf karena dia tidak bisa menjaga keluarga Katniss. Katniss pun hanya diam saja. Alma Coin lalu memanggil Katniss dan para juara Hunger Games untuk berkumpul. Alma Coin mengumumkan akan menjadi presiden negeri ini untuk sementara sampai kondisi menjadi stabil kembali. Alma Coin kemudian mengumumkan akan mengeksekusi Presiden Snow sore ini juga. Namun Alma Coin tidak yakin hal itu akan menghapuskan rasa dendam pasukan pemberontak terhadap pemerintah begitu saja. Alma Coin memiliki ide lain. Sebagai pengganti eksekusi ini, Alma Coin akan menyelenggarakan Hunger Games simbolis dengan peserta pemuda-pemudi dari ibu kota Capitol. Sontak hal ini menjadi kontroversi. Peeta, Annie, dan Beetee tidak setuju dengan ide ini. Namun Joanna dan satu temannya setuju. Alma Coin pun bertanya pendapat Katniss. Secara mengejutkan, Katniss menyetujui ide ini, namun dengan satu syarat,
Katniss akan mengeksekusi Presiden Snow dengan tangannya sendiri. Haymitch pun setuju dengan ide Katniss. Sore harinya, semua orang berkumpul di alun-alun ibu kota menyaksikan eksekusi yang akan dilakukan oleh Katniss. Katniss pun bersiap-siap mengambil anak panah hendak memanah Presiden Snow. Secara mengejutkan, Katniss malah memanah Alma Coin hingga tewas. Sementara rakyat berlarian berebut untuk membunuh Presiden Snow. Katniss pun diamankan. Di dalam kurungan, Haymitch menemui Katniss. Haymitch menyampaikan surat yang dikirim oleh Heavensbee. Di dalam surat berisi, Heavensbee memaafkan apa yang Katniss lakukan sore ini. Heavensbee sudah memprediksi hal ini sebelumnya. Malam ini, pemimpin semua distrik akan melakukan voting siapa yang layak menjadi presiden berikutnya. Heavensbee berterima kasih karena berkat Katniss, hasil akhir yang dicapai negara ini tidak mengecewakan. Heavensbee sudah mempersiapkan kendaraan untuk Katniss pulang ke kampung halaman di distrik 12 dan memulai hidup baru di sana. Karena negara ini sudah menemukan kedamaian, Heavensbee berharap Katniss juga merasakan kedamaian yang sama. Keesokan harinya, Katniss dan Haymitch berpamitan pada Effie. Mereka berdua pulang ke distrik 12. Sesampainya di distrik 12, Katniss memasuki rumahnya. Katniss memeluk kucing kesayangan adiknya yang muncul di sana. Setelah pulang berburu, Katniss melihat Peeta kini juga kembali ke distrik 12 sedang menanam bunga primrose untuk mengenang kematian adik Katniss. Katniss pun memeluk Peeta. Beberapa bulan kemudian, Katniss dan Peeta mendapat surat dari Annie memberitahu kalau saat ini ibu Katniss menjadi perawat di ibu kota. Kale menjadi kapten militer di distrik 2. Sedangkan Annie sendiri kini sudah memiliki anak hasil pernikahannya dengan almarhum Finnick. Katniss, Haymitch, dan Peeta lalu melihat siaran pelantikan Komandan Paler menjadi Presiden Panem berikutnya. Katniss dan Peeta pun menikah dan dikaruniai 2 orang anak. Dan berakhirlah alur cerita film Hunger Games Mockingjay Part 2 ini guys. Semoga kalian terhibur. Pesan yang kita dapatkan dari film ini adalah meskipun sudah pernah dicekik dan dibanting, tapi Katniss masih tetap mencintai Peeta. Tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar. Jangan lupa follow semua media sosial kami. Dan sampai jumpa di konten kami berikutnya. Bye!